dan segala macam ya. Santuy. Kalau yang tadi dari Pendekar Esports barengan Benar, ngumpul benar. 5 meeting itu mereka karena sekarang drafting akan kita mulai. Yes, dan ini dia Baining Phase. First pick akan didapatkan oleh pendekar terlebih dahulu. Yap. Satu buah advantage yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pendekar nih, karena dia tadi udah ngeliat cara bermain, cara adaptasi dan juga perubahan gameplay dari lawannya si Raja Radiance nih. Dan mungkin kalau misalnya untuk band pertama Matilda dan akhirnya Fanny dikasih perhatian di match kedua akhirnya kita. nih. Iya. Karena tadi sebenarnya pas lawan Diton ya. Iya. Fanny 2 match lepas, 2 matchnya tidak dipakai sama sekali ya. Iya, di band juga Di enggak. band enggak bener-bener. Dikacangin doang, di ghosting. Kasihan banget. Penting. Siapa teman-teman yang di ghosting? Absen dulu ya. Dan dulu. Hayabusa. Ini Respect band ya. Ya, ini respect band. Karena tadi Raja Radian juga Hayabusanya bener-bener ngeganggu banget, bener-bener on point banget. Bahkan dia nggak ragu-ragu untuk menginisiat di awal. Iya. Tidak takut ketangkep ya. Iya, dia yang membuka duluan, terus juga rotasi timingnya bagus. Yes. Itu lebih baik di respect band. Dan kalau Chip ini juga masih di salah satu hero yang power di patch sekarang. Jadi lebih baik dihilangkan dan respect band terhadap Khalid. Khalid ini, ya ini tadi Ranggo ya tadi ya. Iya. Karena meskipun terlepas dari positioningnya sedikit off, tapi kekuatan dia di side laning kalau misalnya dari Raja Radiance mau main makro lagi itu masih kuat. Masih kuat banget, dan terbuka lebar nih, ada Suyo, ada Chusin. Banyak yang terbuka ya. Gatot. Ada Gatot juga bener, masih terlepas. Banyak sekali hero-hero power di meta kali ini yang bisa di-pick di awal. Dan mungkin ya, apakah karena Raja Raiden sudah mengantongi 3 poin, mereka mau coba lepas Suyo, jadi ini bakal jadi ajang mereka untuk coba cari counternya Suyo gitu. Mungkin juga ya, bener dilepasnya High Loss. Dari XP lanernya Gatot Kaca yang menjadi pilihan mungkin untuk pendekar untuk di-pick di awal. Ya, Suyo. masih. Oke, ini ternyata Raja Radian pengen mencari counternya Suyo nih kan. Iya. Harusnya mereka tahu kalau Suyo lepas itu pasti di first pick, dan mereka sekarang punya advantage seperti Zusin Gatot yang tadi Zusin Gatot adalah pakai sama Popheus, tapi enggak, mereka lebih pilih untuk mengangkat Popheus terlebih dahulu. Yes, tentunya ini Suyo ditukar dengan Popheus Chusin lebih worth it, Chusin dan Popheus ini menurut gue ya. Oh, kenapa tuh? Ya bakalan susah juga untuk Suyo-nya nanti, dan Popheus-nya seharusnya nih kalau teman-teman dari pendekar nggak fokus untuk nyari obatnya di awal bakalan semena-mena banget nih. Angela dan juga Gatot. Ya, Gatot itu kayak udah cukup terprediksi juga itu bakal diamatin, tapi dengan adanya Angela ini lebih ke arah respons sih, karena tadi Manggaler sempat bahas sedikit kayak dengan adanya Popheus sama Zusin yang nantinya bakal jadi Suyo, sengaja proteksi lebih dengan adanya Angela. Ya, Hardguard bakalan bisa menjadi second option atau untuk mengamankan Suyo-nya. Waduh. Harit. Ya, ini early game. Seharusnya gold lane dari pendekar e-sport ini tidak baik-baik saja sih. Ya, dan ini juga salah satu opsi ketika nanti Popheus-nya masuk, Haritnya juga bisa nambalin dengan zaman Force-nya. Ya, ikutan Chrono Dash ke belakang. Jadi kayak sebisa mungkin meskipun Suyo ini dijaga pakai Hardguard, itu tetap bisa di take down dengan cepat. Benar, dan Nathan juga salah satu band yang dilakukan oleh Raja Radian cukup pintar juga untuk menutup Nathan, karena tidak mau untuk Popheus-nya bakalan ke-burst. Mungkin saja juga jungler dari Raja Radian ini bisa mengarah ke Alpha juga. Ya, Alpha. Tidak. Jadi benar-benar fokus buat disable Suyo-nya aja. Benar. Ini pemilihan Alpha juga. Iya. Ya, benar ya. Benar ya. Benar. Karena emang dengan Spear of Alpha-nya tentunya untuk menghentikan pergerakan, bisa di-chain juga pakai lantern, ada lantern dari Flaming Lantern juga dari Zusin. Dan ini 1-1 sebenarnya kalau mereka mau all out, ya main 1-1. Iya. Entah kenapa kalau misalnya tadi kan dengan draft Angela Gatot tuh di ton kan mereka lack of range ya. Yes. Jadi aku kepikiran mungkin pendekar bisa main Beatrix di sini. Mungkin ya bisa. Masih terbuka lebar, ada Moskov. Ada Moskov juga.
ada Moskov, ada Kari juga mungkin lah ya, tapi nggak priority juga. Moskov masih menjadi pilihan yang cukup make sense untuk teman-teman dari pendekar. Band terakhir masih dipikirkan baik-baik oleh pendekar, akan menutup ke arah roamernya kah, jungle-nya lagi kah? Hapuskan Ya, semua gitu, ketidakadilan. Iya, karena belum ada roamer dan GR juga tadi pakai roam Yes. yang walaupun kayak ada beberapa kali dia bisa disable, tapi targeting dia beberapa kali juga on point. On point Itu yang benar. berbahaya. Ya, dan di sini roamer dan juga jungler yang belum dimiliki oleh Raja Radiance. Roamernya Edit. ada edit juga masih ya. Iya, kalau misalnya emang mau yang kayak biar ada sengaja follow up damage tambahan. Yes, atau kalau kemarin mau ngikutin kayak Kagendra, Belerik juga menjadi pilihan yang cukup menarik juga ya. Atau kalau memang mau fokusnya buat nge-disable Suyo, main jauh head mereka. Yes, Jauhead juga menjadi Ujung Nolan. Oke, jungler sudah diamankan dulu ya sama si Raja Radiance. Jadi roamernya bisa mengikuti nih line up seperti apa yang dibawakan oleh pendekar. Ya, ini berarti dari si Raja Radiance emang kayak nggak mau terlalu fokus sama Suyo, tapi Yes. dari Pendekar Esports dia ngebuka carry yang lain yang bisa ngedeal damage atau bahkan mungkin kayak pivot Angelanya ditaruh di roam, Gatotnya di XP, ada mid laner yang bisa jadi damager, jadi nggak mau terlalu terburu-buru. Yes, masih cukup fleksibel banget ya draftingnya. Dan ada drop Moskov. Oke. Ini lebih untuk kayak nge-lock pergerakan dari Nolan sama Harit Yes, sih. dari Nolan ini. Ya, Nolan sama Harit nih bakal dijaga bisa-bisa, frontline kuat, ada Moskov. Memang kalau misalnya dari segi range nggak terlalu jauh, tapi dengan adanya pasif Moskov itu jadi salah satu solusi sebenarnya. Solusi, bener. Range pendek yang dimiliki sama Moskov. Dia bisa ngehit front line-nya, berharap pasifnya kena backline-nya. Iya, Dan di sini roamer seperti apa yang akan dipilih oleh Raja Radiance? Masih ada edit, tapi edit juga kayaknya tidak terlalu kurang efektif untuk di match kali ini. Seharusnya tidak mengedit Jauhead yang tadi sudah di-mention berkali-kali oleh Manamo. Jadi benar-benar fokus nih untuk ke arah Moskov dan juga ke arah Suyo-nya ya. Iya, karena ketika udah tahu, oke ini Angela mid, oke kita bisa fokus ke Moskov sama Suyo-nya. Yes, dan untuk pendekar di sini tampaknya kurang magical damage ya. Karena midnya seorang Angela juga. Yes. Yang artinya untuk dari mid sampai ke late game-nya masih ya walaupun nggak ada magic damage ya, ini masih cukup berimbang. Tapi ketika magic resistance dari Raja Radiance ini udah cukup kuat, dari physical resistance yang udah cukup kuat, ya bakal lama ngecebolin Jauhead-nya. Terus juga tentunya punya Harit bisa ngecebolin juga. Iya, zaman force-nya juga akan menakutkan sekali ya, mau di hardguard se-hardguard apapun pasti akan tembus juga. Kalau dari mana mau drafting sebelah mana? Wah, sulit, tapi aku masih percaya Suyo masih terlalu kuat. Jadi kali ini ke Pendekar Esports. Suyo ya, kalau gua ke Raja Radiant. Kalau Super Gamers langsung aja di live chat ya, kalian sampaikan lebih suka atau lebih mendukung ke Pendekar ataupun Radiance ya. Iya, karena sekarang Pendekar Esports dan Raja Radiance, sang pendekar, akan coba untuk meruntuhkan tahta sang raja di game kedua atau match kedua di hari ini. Karena untuk early, ya ini ketika Zuxinya nggak digangguin, nah bisa apalagi grok gitu kan dari romnya. Yes, dan sudah mulai coba menginvasi jungle dari teman-teman Raja Radiance. Hans Aspiana di sini seharusnya bisa mendapatkan level 4 duluan dari segi rotasi dan juga XP. Sementara itu dari XP laner Gatot Kaca terlihat agak sedikit sulit untuk menghadapi Popheus di sana. Beberapa kali di freeze tadi sempat terlihat di minimap. Ini bakal saling ngepok dulu karena untuk dari Suyo, dari Nolan. Kalau Nolan sebenarnya bisa lebih cepat sih untuk ngelakuin gank. Apalagi punya Rom Jauhead juga, jadi untuk kayak semacam Gatot, semacam Angela ini yang nggak punya skill untuk escape ini agak berbahaya. Yes, dan Chusin-nya di sini sih leluasa banget sih menurut gue nih untuk ngeharas dan untuk karena
tidak terlalu ada hero yang bisa mengganggu pergerakan si Chusin ini. Bahkan untuk menculik duluannya juga agak susah nih. Dari pendekar esports kurang sisi sebenarnya. Yes. Dan ini tapi dari udah masuk dari Movins memberikan damage cukup banyak ke arah dari Arca. Timingnya bertepatan dengan Turtle yang sekarang sudah spawn di area atas Land of Dawn. Yes, Turtle Camp by Dunia Game sudah hadir, sudah digas duluan oleh Raja Radiance. Tampak dari teman-teman pendekar e-sport juga tidak mau mengkontes karena memang tadi berbagai pertimbangan ya. Bravo di sana harus berhati-hati. Wah, itu tadi Waduh, Chusinnya ya. Iya, Chusinnya sih nggak apa-apa, pasang tembok itu kan dari Cheesecake sebenarnya wall defensive Iya, biar iya, nggak iya, main dikejar. bener. Lanternnya dari atas. Dari atas dia ya, dan bahkan di sini Ranggo Cuape tadi coba mengharas dengan mengcut lane-nya. Wah, Aduh. itu dia ejector ke area belakang langsung coba untuk di backup di bawah turret karena masih ada Vel juga yang bisa untuk melakukan backup. Tapi ya ini Zuxin yang nggak terganggu. Ini annoying banget. Ya bahkan lawannya juga kan Angela dan Grok ya yang agak sulit. Nah ini dia langsung di combo dengan ejector dan Arca mendapatkan first blood untuk Raja Radiance. Iya, darah Movins menjadi darah yang pertama untuk hidangan sang Raja Radiance. Bahkan sekarang kali ini sudah teman-teman dari Raja Radiance coba meng-set up ke arah bottom lane-nya. Ya, karena udah ada satu wave yang masuk dan ini adalah 4 pemain. Tapi sepertinya dari Raja Radiance melihat clear wave cepat tentunya dengan bantuan Power of Nature dan juga pasif dari Moskov. Langsung dikurungkan aja niatnya. Yes, dan di sini Grok sama Angelanya, nah ini Cheesecake nih, hati-hati. benar-benar sulit ya. Dan Suyo-nya juga bakalan diharas kayak gitu lagi kalau memang tadi Grok sama Angelanya juga nggak bisa berbuat banyak ya. Iya, jadi PR dari pendekar esports sekarang adalah yang jadi krusial di early sampai mid ini adalah Zuxinnya. Yes. Dan yang aku sadarin itu tadi combo Flaming Lantern sama ejectornya itu nyebelin banget. Double knock up tuh, aduh itu 3 detik hilang lah momennya. Iya, apalagi ada Nolan yang backup di belakang. Dan sekarang ejector itu dia ke area belakang. Movins yang menjadi korban, tidak bisa berbuat banyak dari Vel 17 dengan hard guard-nya. Dan diangkat lagi dengan Lantern. Double kill untuk Hans Asviana. Menjadi sebuah mimpi buruk untuk pendekar esports. Iya, di sini benar-benar perbedaan utilities, perbedaan skill untuk mid lane dan ya pemilihan hero power mid lane dan roamernya benar jauh banget. Ya, dan ini bahkan Bravo juga langsung bonyok gitu aja. Ini Suyo di awal sudah 0-2-0 kayak gini dan Baymax juga di gold lane-nya belum bisa berbuat banyak karena ketemunya juga sama Harit di awal. Ya, dan ya lagi ini apalagi Raja Radiance team fight belum ada damage dari Harit, udah cukup. Dan ya ini kayak dari Grok-nya masih belum bisa nge-frontlining. Dan sekarang coba diharas dari GR juga udah siap untuk Unstoppable Force dan juga Ejector. Tapi dari pendekar esports udah tahu nih kalau misalnya dari Zuxinnya udah nge-stack pasti, udah berani. Oke, kita nggak usah terlalu maju. Itu pasti ada jawet. Ada jawetnya di sana. Dan sekarang dengan aja satu wave yang coba untuk dimajukan dengan Hanso Boy, mungkin mereka akan coba untuk dive dari turret ini. Ditutup langsung dengan ada sebuah tembok yang kembali menjadi penghalang. Dan Hans Asviana belum cukup sepertinya untuk bisa mengejar dari Suyo. Tapi di area bawah ternyata dengan adanya Zaman Force, Cheesecake harus tumbang dan kembali kill untuk Arca. Iya, sekarang setelah Suyo ataupun junglernya diharas habis-habisan oleh teman-teman Raja Radiance, kali ini mereka bergerak ke arah gold lane-nya nih, Cheesecake Baymax. Tidak dibiarkan untuk farming begitu saja, dan bahkan untuk Haritnya atau Hanso Boy sudah berhasil mendapatkan full plating dan juga outer bottom turretnya. Ya, dan ini dia mungkin coba dikejar kembali dan langsung ada hardcore yang dibuat dengan cepat. Ada Baymax memang di situ dengan damage dari Fracture masih belum cukup ternyata. Coba untuk diinisiasi ulang, ada Avatar of Guardian menjadi backup dan posisinya menjadi off dan GR harus tumbang dan Arca kembali datang dengan damage dan Movins tumbang di belakang. Baymax harus flicker ke belakang tapi Arca posisinya agak sedikit off, masih bisa untuk menarik dari Vel 17. Terkena taunt dari Hans, masih coba untuk memancing. Kata Arca dia dive di bawah turret tapi ternyata damage dari pendekar esports gak cukup. Masih ditutup jalan keluarnya tapi gak apa-apa karena ada Zaman Force dari Hanso Boy menyisakan Cheesecake seorang diri yang akan dimakan oleh 3 orang, gak disisakan untuk nanti saja. Iya, satu buah gerakan yang semena-mena tadi dari teman-teman Raja Radiance yang kita lihat Arca yang notabene seorang mid laner. Dia berlaga jalan kaki ke tengah-tengah
teman-teman dari Pendekar Esports kayak XP Laner aja mainnya. Iya bener, kalau misalnya tadi Itu Chusin loh. itu susin apa kalau misalnya tadi kita ngeliat di ton tuh protect the president. Iya. Kayak Wow. ini kayak dari Arca udah kayak gua rajanya, Yes, ratunya. yes, karena dan Susin. bahkan di sini Turtle seharusnya tidak bijak untuk dikontes dari teman-teman pendekar sih, harus direlakan begitu saja. Harusnya Zaman Force sudah di pop up dan Wah. Cheesecake di sini akankah menjadi korban? Harusnya hilang begitu saja tanpa butuh bantuan dari seorang Popheus tadi. Solo kill didapatkan oleh Hanso Boy. Solo bolo dari Hanso Boy itu udah Waduh. mancing wild charge keluar. Hanya butuh Zaman Force dan Synchro Vision. Memang dengan dapatnya Turtle dan satu alokasi yang cukup banyak, ini ngasih kebebasan untuk Baymax bisa melakukan split dan dapetin satu turret. Lah. Tapi Arca tercancel ternyata dari recallnya. Langsung diangkat begitu saja, Hardguard akan dikomit. Tapi masuk dari Ranggo. Dan Arca 404, kalau biasanya 404 not fun, dia kali ini ada di mana-mana. Sudah ditemukan langsung dia di dalam semak-semak. Dan tadi satu buah penggunaan flicker yang cukup berani tadi ya. Iya. Wow. Iya, dan ini semakin sulit lagi kondisinya untuk teman-teman dari Pendekar Esports. Mau nggak mau mereka akan bermain setengah map nih kalau udah kayak gini nih. Ya, main setengah map, terus juga mereka nggak punya front line, karena groknya ini kan grok yang ditujukan tadi buat initiate. Seharusnya. Tapi ya tadi di solo kill sama Harit udah bisa di solo kill gitu aja. Ini udah problem besar buat Pendekar Esports. Ya di sini damage dealer dari Pendekar juga tidak banyak dan sekarang sudah terharas habis-habisan baik dari jungler, baik dari roamer dan semua role sudah agak sedikit hilang arah nih dari teman-teman Pendekar. Ya, yang dikira tadi dari Suyo bisa dapetin power spike, Raja Radiance tahu kita harus main gas dari early dan Betul. itu yang mereka lakukan dengan permainan Jawhead dan juga Zuxin dan Bravo di area bawah turret diharas habis-habisan, tapi ada yang masuk dari seorang Cheesecake, harus langsung mundur ke area belakang karena dari Raja Radiance mereka sabar banget, kita dapetin turret gak usah overcommit, Yes. udah kita mundur aja. Ini duo Jawhead dan Chusin ini menjadi benar-benar pembeda di match kali ini sih. Iya, apakah ini yang memang pengen dicoba untuk counter Suyo dan ternyata works. Iya mungkin dan pemilihan Angela Grok di sini benar-benar outpower banget sih Iya. sama teman-teman dari Raja Radiance. Ya, karena sekarang dari Bravo posisinya off, langsung menghilang seorang Gatot Kaca. Yes. Dengannya fracture dari Hans dan Lord yang tentunya juga akan menghilang dalam waktu yang cepat di tangan pemain-pemain Raja Radiance. Ya dan Lordnya pun tidak dikontes. Tadi Gatot Kaca yang seharusnya memiliki otot kawat tulang besi menjadi Gatot Kaca tunggu kiris ya. Wah, itu udah di kilo kayaknya Tinggi otot sama kurus. aja tulangnya. Yes. Karena ya sekarang Aduh, dia ini- tadi juga bahkan untuk kayak nge-buying time dia kayak spend revitalize-nya yang sedikit yang nggak kepake juga sih karena emang Yes. burst damage dari Raja Radiance cukup kuat dan dengan hanya Lord meskipun ini Lord pertama ini sieging-nya bakal kuat banget. Ya ini walaupun mid lane-nya akan masuk duluan ya wave-nya seharusnya. Tidak menutup kemungkinan di Lord yang pertama ini bisa kehilangan satu inhibitor turret sih dari teman-teman Pendekar Esports. Iya, meskipun kayak ini dicoba dicegal dulu dengan wall, tapi ingat ada lantern ke area bawah. Jadi hanya sebagai distraksi doang Lordnya. Dan yang harus berhati-hati adalah dari Ranggo, dia kena splash damage dari pasifnya Baymax. Yes. Dan benar satu inhibitor yang memang berhasil dikembangkan meskipun bukan di mid, di area top. Ya ini satu inhibitor turret di Lord yang pertama sudah semakin cuan. Bahkan mereka mencoba memaksakan ke arah mid lane-nya. Ya, ini sebenarnya agak sulit sih karena kali ini clear wave-nya cepat dari banget, Pendekar Esports. Mereka punya Suyo, mereka punya Moskov. Dan sekarang PR dari Raja Radiance adalah ngurung dari Pendekar Esports. Ya tidak memberikan ruang untuk bergerak sama sekali teman-teman dari Raja Radiance. Acanya ganggu banget sih Lenteranya ini. Iya, apa poknya tuh langsung Yes. sama Synchro Vision juga. Iya benar-benar. Nggak apa-apa, kalian mau defense di bawah turret tetap bisa nge-poke katanya. Dan ini dia langsung dua wave yang masuk secara Aduh. bersamaan dan ada ejector yang keluar ke arah Cheesecake kembali. Targetnya menemukan seorang Grok, langsung loncat ke dalam dari Ranggo dan teman-temannya. Karena tahu Pendekar Esports tidak bisa berbuat banyak. Satu turret inhibitor di area mid memang berhasil hancur dan target selanjutnya adalah inhibitor di area bawah. Meskipun Ranggo menjadi korban, tapi mereka pengen base-nya. Kristalnya akan dihancurkan. 11 menit 25 detik untuk Raja Radiance. Ya kita lihat
duet maut di mid lane antara Chusin dan juga Jauhead membuat kawan-kawan dari pendekar esports tidak berkutik di game yang pertama. Double knock up, dan ternyata setelah kita tidak notice tadi, yang paling enak, yang paling diuntungkan dari combo Chusin dan juga Jauhead ini adalah Popheus. Iya, karena dari tadi mereka geng, Yes. Popheusnya masih solo lane. Yes, bener. Dan ternyata Popheusnya ke babysit dengan ya pasifnya bakalan ke reset jadi lagi iya. cooldownnya, dan wah itu benar-benar drafting yang